Bab 1906. Tempat pemakaman dewa. Setelah mendengar ucapan Dewa Iblis, Jerry tidak terburu-buru. Kalau sembarang tubuh bisa memuat jiwa Dewa Iblis, maka Dewa Iblis tidak akan menunggu hingga hari ini untuk menguasainya. Kalau begitu, tolonglah, senior, pergilah dan temukan orang lain untuk dihuni. Ujar Jerry riang. Dasar tak tahu terima kasih, tahukah kau betapa berharganya bagimu aku bersedia menghuni tubuhmu? Beraninya kau mengusirku, ujar Dewa Iblis marah. Maafkan aku, senior, tahukah kau, aku lakukan ini demi kebaikanmu. Jawab Jerry. Untuk kebaikanku, ujar Dewa Iblis bingung. Ya, seperti yang kau tahu, situasiku sangat berbahaya sekarang. Aliansi pelindung mengejarku, keluarga Giano dari dunia seni bela diri legendaris juga mengejarku. Kalau di dunia sekuler masih aman, tapi begitu memasuki alam surgawa dan menginjak dunia seni bela diri legendaris, mereka tidak akan melepaskanku, jelas Jerry. Menghuni tubuhku hanya akan membawa bahaya bagimu. Tapi kalau kau menempati tubuh orang lain, selama kau tetap tersembunyi, bahkan aliansi pelindung tidak akan tahu di mana kau berada. Dengan kemampuanmu, kau akan kembali ke puncak dalam waktu singkat. Kemudian, saat kau muncul siapa yang berani melukaimu? Jadi, kusarankan untuk mencari tubuh lain untuk dihuni, ini demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, aliansi pelindung sudah tahu kau ada di tubuhku. Mereka bisa mengirim master alam surgawa yang lebih kuat untuk menemukanmu kapan saja, dan saat itulah kau akan berada dalam bahaya. Dewa Iblis sangat marah, mendengar penjelasan Jerry. Beraninya semut dari dunia seni bela diri legendaris menantangku. Ketika aku kembali ke puncak, aku akan pergi sendiri ke dunia seni bela diri legendaris. Ujar marah. Nak, jangan pikir aku tidak tahu. Kau sengaja memprovokasiku dengan kata-katamu. Sebenarnya, kau tahu situasimu. Begitu aku meninggalkanmu, Master Alam Surgawa dari Aliansi Pelindung akan datang mengejarmu, dan kau akan mati. Lanjut dia menyeringai sinis. Selain itu, tubuhmu tidak memiliki kemampuan penyembuhan lagi. Tak lama lagi, tubuhmu akan hancur, menyisakan jiwa yang lemah. Jadi, kau ingin dapatkan tulang Dewa Iblis untuk jadi lebih kuat. Jerry tersenyum canggung, tiba-tiba menyadari pikirannya terbaca jelas oleh Dewa Iblis. Betul, senior Dewa Iblis, kau telah membaca rencanaku. Aku setuju dengan saran yang kau buat sebelumnya. Dalam waktu 1 tahun, aku bersedia biarkan jiwamu menghuni tubuhku dan izinkan kau menggunakannya, ujar Jerry. Baiklah, kalau begitu, hentikan perlawananmu sekarang. Aku akan membawamu memilih tulang Dewa Iblis, ujar Dewa Iblis. Jerry terkejut, memilih tulang Dewa Iblis. Bukankah itu berarti ada banyak tulang Dewa Iblis untuk dipilih? Tidakkah itu terlalu berlebihan? Tapi sekarang Jerry sudah benar-benar lumpuh, tidak bisa mengendalikan tubuh ini sama sekali, jadi dia segera menyerah. Segera, ia merasakan kekuatan yang kuat menindasnya, benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah jiwanya terperangkap dalam sebuah kandang, sementara tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri. Perasaan ini sangat aneh, seolah sedang menyaksikan tindakannya sendiri. Ini berbeda dari ketika Dewa Iblis menghadapi para master aliansi pelindung sebelumnya. Saat itu, ia terus-menerus melakukan perlawanan, sehingga tidak merasakan perasaan yang intens seperti sekarang. Tiba-tiba Jerry merasa sedikit takut. Apakah setuju membiarkan Dewa Iblis menguasai tubuhnya adalah perangkap? Apakah Dewa Iblis akan memenjarakan jiwanya dan tidak pernah membiarkannya kembali ke tubuhnya sendiri? Saat itu, dengan Dewa Iblis mengendalikan tubuhnya, mereka tiba di altar spiritual. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan meledak dari dalam dirinya. Dia memukul telapak tangannya ke atas altar spiritual. Sementara itu, altar spiritual terhantam dengan keras, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Yang mengejutkan Jerry adalah bahwa di tempat altar spiritual tadi berada, muncul sebuah lubang. Di dalam mulut gua, kegelapan menyelimuti, dengan rasa dingin yang menusuk dari dalam gua. Sebelum Jerry sempat mengumpulkan pikirannya, Dewa Iblis sudah mengendalikan tubuhnya dan mendorongnya masuk ke dalam gua.
Rasa takut menyelimuti seluruh diri Jerry. Jerry merasakan tubuhnya terjatuh bebas ke bawah, dikelilingi oleh kegelapan total tanpa sedikit pun cahaya, namun energi spiritual di sini sangat pekat. Carlos pernah menyebutkan bahwa di bawah altar spiritual ada seutas nadi naga. Setelah sekian lama, akhirnya Jerry melihat cahaya redup. Pong! Tubuhnya terjun ke dalam air. Dewa Iblis terus mengendalikan tubuhnya, membimbingnya ke permukaan. Ketika Jerry melihat sekelilingnya, dia sungguh terkejut. Ini adalah ruang besar yang terbentang sejauh mata memandang, dengan lautan api di tengahnya. Dimanapun ia melihat, ada sisa-sisa tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya dihiasi dengan berbagai senjata. Yang membuat Jerry terkejut adalah semua senjata itu adalah senjata spiritual. Tapi yang benar-benar membuatnya terperanjat adalah keberadaan beberapa mayat di tengah lautan api. Setelah sejenak, di mana kita? Tanya Jerry mendapatkan kembali ketenangannya. Tempat persemayaman para dewa, jawab Dewa Iblis. 4 kata sederhana, tapi membuat Jerry berdecak kagum. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hening beberapa saat, dahulu, ada perang dewa di sini, yang melibatkan makhluk kuat dari kedua alam iblis dan dewa, serta makhluk paling kuat dari alam manusia. Banyak master yang tewas dalam pertempuran itu. Yang kau lihat sekarang adalah sisa-sisa master puncak waktu itu. Adapun master biasa, tulang mereka sudah lama hilang di dunia ini, ujar Dewa Iblis. Jerry bisa merasakan bahwa bahkan Dewa Iblis pun merasa kagum di tempat ini. Kenapa ada nadi naga di sini? Tanya Jerry. Hanya seutas nadi naga saja tidak layak terjadi perang dewa antar master puncak, cibir Dewa Iblis. Ketakutan Jerry semakin dalam, bahkan nadi naga sepertinya tidak begitu berarti bagi para master puncak. Kalau bukan untuk nadi naga, lalu karena apa? Kenapa terjadi pertempuran sedemikian masif, menyebabkan banyak korban? Tanya Jerry lagi. Dewa Iblis tetap diam, tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, kau masih terlalu kecil untuk mengetahui hal-hal ini. Begitu kau telah menetapkan diri di dunia seni bela diri legendaris, kau tidak memerlukanku untuk memberitahumu, kau akan mengerti sendiri, jelas dia. Tapi, ingatlah kata-kataku, jangan pernah mengungkapkan keberadaan tempat persemayaman ini kepada siapapun. Kalau tempat ini terbongkar, itu akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi dunia ini. Suara Dewa Iblis terdengar sangat serius. Jerry terkejut, bahkan Dewa Iblis pun begitu berhati-hati. Sepertinya ini memang tempat rahasia. Tempat ini berada di bawah paviliun pustaka Sekte Iblis. Mungkin sudah terbongkar, ujar Jerry. Kau pikir siapapun bisa datang ke sini? Biar kukatakan padamu, bahkan Carlos tidak akan tahu rahasia tempat ini, seru Dewa Iblis. Bahkan Master Alam Transenden tingkat 9 puncak tidak akan bisa menghancurkan altar spiritual di bawah paviliun pustaka, apalagi Carlos, yang hanya mencapai alam surgawa. Tapi tadi, bukankah kau dengan mudah membuka altar spiritual itu? Tanya Jerry bingung. Bersambung. Bab 1907. Suara yang dikenal. Setelah mendengar ucapan Jerry, Dewa Iblis terdiam. Aku adalah satu-satunya yang selamat dari medan perang kuno, ujar setelah terdiam beberapa saat. Ekspresi Jerry penuh dengan kejutan. Kalau ini memang medan perang kuno, seperti yang diklaim oleh Dewa Iblis, itu berarti waktu telah berlalu sejak zaman kuno. Fakta bahwa Dewa Iblis mengklaim sebagai satu-satunya yang selamat dari medan perang kuno ini menyiratkan bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun. Sekarang, aku akan mentransfer kontrol tubuhku kepadamu. Bisakah kau mendapatkan pengakuan dari tulang Dewa Iblis kuno? Semua terserah padamu. Pergilah. Setelah itu, Dewa Iblis melepaskan kendali atas tubuhnya. Jerry merasa terhubung dengan tubuhnya sendiri, dan merasa senang. Aku bisa merasakan, seru Jerry gembira. Jerry mencoba untuk berlatih, tubuhnya yang sebelumnya tidak bisa berlatih, sekarang bisa melakukannya. Perasaan kekuatan mengalir di seluruh tubuhnya membuatnya sangat senang. Aku gunakan teknik rahasia untuk sambungkan kembali jiwa dan tubuhmu. Waktunya terbatas,
hanya bisa bertahan selama sebatang dupa terbakar. Kalau kau gagal mendapatkan pengakuan Dewa Iblis kuno dalam waktu ini, kau hanya akan menjadi sampah, ujar Dewa Iblis ketus. Jerry panik mendengar ini, lah pikir dirinya sudah sembuh. Tak disangka trik Dewa Iblis yang menghubungkan jiwanya dan tubuhnya agar pulih sementara. Senior, apa yang harus kulakukan untuk dapatkan pengakuan Dewa Iblis kuno? Tanya Jerry. Mana aku tahu, jawab Dewa Iblis kesal. Bukankah kau bilang akan membawaku mengganti tulang Dewa Iblis kuno? Kalau kau tidak memberitahuku apa yang harus dilakukan, tidak mungkin ku ganti tulangku sendiri, kan? Tanya Jerry lagi. Dewa Iblis tetap diam. Selain itu, kau bilang sebelumnya ini adalah medan perang kuno, di mana pertempuran dewa pernah terjadi melibatkan iblis, para dewa, dan makhluk tertinggi manusia. Kenapa aku hanya bisa mengganti tulang Dewa Iblis? Tidak bisakah ku ganti tulang dewa atau tulang makhluk tertinggi manusia? Lanjut Jerry. Namun, Dewa Iblis tetap diam. Jerry terus bertanya, selain itu, kau bilang dirimu adalah satu-satunya yang selamat dari medan perang kuno ini. Apa hubungannya dengan kemampuan dengan mudah membuka altar spiritual dengan Master Alam Surgawa tingkat 9 puncak yang mungkin tidak bisa melakukannya? Karena kau tahu caranya. Diam, kau hanya punya waktu sebatang dupa. Kalau kau terus menyia-nyiakan napasmu, kusarankan untuk menyerah pada kerjasama kita, ujar Dewa Iblis marah. Akhirnya, Jerry menjadi tenang. Melihat lautan tulang di sekelilingnya, ia menjadi panik. Dewa Iblis telah membawanya ke sini untuk mengganti tulang Dewa Iblis, tapi sekarang ia dibiarkan menyelesaikannya sendiri. Jerry mendekati setumpuk tulang terdekat. Di atas tulang, terdapat sebuah pedang spiritual berkilauan dengan cahaya emas. Senior, kalau aku menyinggung dengan tindakan berikutnya, aku mohon maaf. Ujar ia membungkuk kepada tulang. Setelah itu, Jerry menggenggam pedang spiritual di atas tulang dan menariknya dengan keras. Ketika pedang meninggalkan tulang, mereka seketika hancur menjadi debu, meninggalkan tumpukan abu. Jerry terperangah, lah berniat setelah mengeluarkan pedang akan mengubur tulang ini, tapi ia tidak mengharapkan mereka lenyap saat menarik keluar pedang spiritual. Sementara itu, Dewa Iblis di dalam tubuh Jerry sangat terkejut melihatnya menarik pedang. Bagaimana kau menarik pedang itu? Tanya Dewa Iblis tak bisa menahan kegembiraan. Aku hanya memberikan sedikit kekuatan, dan pedang itu keluar dengan mudah. Tapi, niatku bukan untuk menghancurkan tulang, tapi untuk mengubur mereka. Aku tak menyangka mereka langsung lenyap, jawab Jerry jujur. Dewa Iblis berusaha mengendalikan kegembiraannya. Cepat. Lanjutkan. Tarik semua senjata spiritual, ujar dia. Senior, aku rasa lebih baik tidak, ujar Jerry bingung. Selama tulang ini tetap di tempatnya, mereka masih ada. Tapi begitu mereka lenyap dari dunia ini sepenuhnya. Melihat lautan tulang di sekelilingnya, Jerry merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Pertempuran dewa yang meletus pada masa itu pasti sangat membara, kan? Ada banyak mayat para master puncak di sini, belum lagi mayat master yang tidak berada di puncak kekuatan pada masa itu, dan sudah banyak yang lenyap. Bodoh. Tahukah kau senjata spiritual yang dicolokkan ke dalam mereka mencegah mereka bereinkarnasi selamanya? Hanya ketika mereka benar-benar lenyap dari dunia ini, barulah mereka dianggap bebas, ujar Dewa Iblis memekik marah. Benarkah? Tanya Jerry. Terserah mau percaya atau tidak, ujar Dewa Iblis. Tepat pada saat itu, pedang spiritual yang baru saja ditariknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menyusup ke dalam tubuhnya. Jerry terkejut, ingin mencari aliran cahaya itu, tapi pada saat itu sudah hilang. Tapi, Jerry merasakan kekuatan yang sangat aneh di dalam tubuhnya. Meski tidak yakin kekuatan apa itu, Jerry bisa rasakan itu membuatnya sangat nyaman, dan membantunya maju dalam ranah bela diri. Sepertinya Dewa Iblis tidak membohonginya. Jerry tanpa ragu lagi dan segera pergi ke mayat-mayat lainnya, lah membungkuk di depan setiap mayat dan menarik senjata spiritual. Sama seperti ketika menarik pedang spiritual dari tulang pertama, setiap kali menarik senjata spiritual, akan berubah jadi aliran cahaya dan masuk ke dalam tubuhnya.
Saat Jerry menarik senjata spiritual lebih banyak lagi, aliran cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya semakin banyak. Dewa Iblis terperanjat, melihat aliran cahaya masuk ke dalam Jerry, ia diam-diam berpikir, siapa kau? Kenapa para master dari ras manusia, dewa, dan iblis tidak melawanmu? Tapi, Jerry tidak sadar apa yang dipikirkan oleh Dewa Iblis, tanpa lelah terus menarik senjata spiritual, bahkan merasa menyesal begitu senjata spiritual ditarik, mereka segera berubah jadi aliran cahaya dan masuk ke dalam tubuhnya. Ada begitu banyak senjata spiritual, bahkan kalau hanya mengambil beberapa saja, itu semua adalah senjata spiritual tingkat atas. Sayang sekali, sangat disayangkan. Yang tidak Jerry ketahui adalah senjata spiritual yang berubah jadi aliran cahaya dan masuk ke dalam tubuhnya akan membawa banyak manfaat padanya. Setelah berlalu sekian lama, akhirnya Jerry menarik semua senjata spiritual, menyisakan tulang di tengah lautan api pemakaman. Di tengah lautan api, ada 3 tulang, masing-masing dengan senjata spiritual yang disisipkan. Meski sudah berlalu cukup lama, Jerry masih bisa rasakan tekanan kuat yang dipancarkan oleh senjata spiritual. Tidak hanya tekanan dari senjata spiritual, tapi juga ketiga tulang ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Ketiga tulang ini memancarkan aura yang sangat kuat. Jerry bahkan curiga ketiga tulang ini bukanlah tulang sama sekali, melainkan 3 master teratas yang masih hidup. Kemari. Tepat saat itu, suara yang sangat akrab tiba-tiba terdengar di telinganya. Apa yang mengejutkannya adalah suara ini sebenarnya berasal dari tengah lautan api. Tapi, hanya ada 3 tulang di tengah lautan api. Mungkinkah suara tadi datang dari salah satu tulang itu? Bersambung. Bab 1908. Ada yang aneh di sini. Jerry tercengang ketika suara lain bergema keluar. Suara itu membuat Jerry terperangah. Saat itu, Jerry yakin suara-suara sebelumnya berasal dari pusat lautan api. Pergilah dari sini, atau kau akan mati. Seru suara itu. Jerry belum pulih dari kejutan ketika suara yang sangat dingin terdengar lagi. Ada 3 tulang yang menghasilkan suara, 2 menyuruhnya pergi sementara 1 memanggilnya. Senior, kau dengar itu? Tanya Jerry pada Dewa Iblis yang tidak bereaksi. Dengar apa? Tanya Dewa Iblis bingung. Jerry bingung. Meskipun Dewa Iblis melekat padanya, ia seharusnya bisa merasakan segala sesuatu, tapi Dewa Iblis malah tidak dengar ketiga suara tadi. Di tengah lautan api, ada 3 tulang. 2 dari mereka menyuruhku pergi, sedangkan 1 memanggilku, jawab Jerry jujur. Serius? Dewa Iblis terkejut. Kau yakin ada yang panggil? Tanya Dewa Iblis serius. Sangat yakin, angguk Jerry. Dewa Iblis tercengang, seperti merenungkan sesuatu. Setelah beberapa saat, kalau dia panggil, masuk saja, ujar Dewa Iblis. Jerry menatap lautan api yang bergelora, dan tampak ragu. Lautan api itu pasti terus terbakar selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum mendekatinya, Jerry sudah bisa rasakan panas yang menyengat. Akankah dirinya selamat kalau masuk ke dalam? Yang terpenting, 2 dari 3 tulang itu menyuruhnya pergi. Pemilik dari ketiga tulang itu pasti merupakan master puncak pada masanya. Kalau tidak, setelah meninggal begitu lama, bahkan berupa tulang saja, masih bisa memancarkan aura bela diri yang kuat. Dan yang lebih menakjubkan, tulang-tulang mereka tetap utuh meskipun berada dalam lautan api begitu lama. Saat Jerry masih ragu, suara pertama kembali terdengar, cepat datang. Entah mengapa, suara itu terasa sangat akrab bagi Jerry, meski anehnya ia yakin ini pertama kalinya ia mendengarnya. Kalau kau berani melangkah ke dalam lautan api, akan kubunuh kau. Suara yang penuh dengan niat membunuh berkumandang. Meski hanya suara, tekanan yang dihasilkannya sudah cukup besar bagi Jerry. Suara lain bergema, tempat ini bukan untuk semut sepertimu, pergilah. Aku bisa anggap tidak ada yang terjadi. Huff, suara pertama menyahut, kalian pikir kalian bisa membunuh orang yang ingin kulindungi. Seketika, tekanan bela diri yang lebih kuat menyebar ke seluruh pemakaman dewa.
Jerry bergidik. Tekanan ini begitu kuat hingga membuatnya ingin bersujud. Ini kali pertama dia merasakan tekanan bela diri sedemikian besar. Dia yakin kekuatan lawannya pasti berada di alam surgawa puncak. Saat ini, fisik Jerry baru saja melewati bencana surgawi. Jadi, tidak bisa dianggap sebagai master alam surgawa. Baginya, para master alam surgawa puncak adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pada suatu saat, tekanan bela diri yang kuat menyembur dari 3 tulang putih, meningkatkan kebakaran lautan api seolah untuk melelehkan seluruh dunia. Waktu bakar sebatang dupa hampir tiba. Kalau kau masih belum mendapat pengakuan dari Dewa Iblis kuno, kau tidak lebih dari sampah sepanjang hidupmu, Jerry. Apakah kau rela? Suara Dewa Iblis menggema di telinga Jerry. Jerry menatap lautan api dan ragu sejenak, lalu akhirnya memutuskan, kalau akan jadi sampah sepanjang hidup, lebih baik aku mati. Teriak Jerry melangkah menuju pusat lautan api. Setiap langkah yang diambilnya, bisa merasakan tekanan yang semakin besar dari pusat api. Saat mencapai tepi lautan api, tekanannya menjadi begitu besar hingga hampir tidak mungkin mendekat. Jerry berusaha mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya lagi. Setiap langkah dihadapi dengan tekanan besar yang menghalangi jalannya. Tapi, ia bertahan dengan tekanan yang mengancam untuk menghancurkannya, berjuang maju selangkah demi selangkah. Ah! Teriak dia, melangkah selangkah lagi. Saat itu, ia hanya berjarak 1 langkah dari lautan api. Selama ia mengangkat kakinya dan melangkah masuk, ia bisa memasukinya. Tapi, bahkan di tepi api, ia merasakan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah akan membakarnya. Jerry berdiri di tepi lautan api, ia ragu untuk masuk. Baginya, ini adalah keputusan hidup atau mati. Lah tidak yakin apakah dirinya bisa menahan panas di dalam lautan api. Kalau tidak bisa bertahan, ia takut akan segera terbakar oleh nyala api. Saat ini, 3 tulang putih di lautan api tetap diam. Meski diam, Jerry merasa seolah-olah sedang diamati oleh 3 pasang mata. Saat itu, banyak adegan melintas di pikirannya. Kesulitan yang pernah dihadapinya dalam perjalanan bela diri selama bertahun-tahun, rasa putus asa menyembunyikan istri dan anaknya dari musuh, rasa bersalah karena tidak bisa melindungi teman-temannya. Mengingat kenangan pahit ini, mata Jerry memerah dan garis keturunan bengisnya diaktifkan. Walaupun mati, aku akan mati berdiri. Teriak Jerry melangkah ke dalam kobaran api. Saat melangkah ke dalam kobaran api di sekelilingnya langsung lenyap, bersama dengan 3 tulang. Tidak hanya itu, tapi segala sesuatu di sekitarnya berubah. Tempat yang tadinya kobaran api, sekarang ada lautan. Bunga. Senior, di mana ini? Tanya Jerry. Jerry ingin mencari pertolongan dari Dewa Iblis, tapi tidak mendapat tanggapan. Senior, kau masih di sini? Tanya Jerry lagi. Masih, tidak ada tanggapan Dewa Iblis. Jerry mencoba merasakannya dan menemukan jiwa Dewa Iblis tidak lagi berada di dalam dirinya. Mungkinkah Dewa Iblis telah tinggalkan tubuhnya? Jerry. Saat itu, suara yang dikenal terdengar. Selanjutnya, sosok yang dikenal muncul di hadapannya. Ibu, seru Jerry melihat wanita di depannya. Jerry tak bisa kendalikan emosinya lagi dan air matanya langsung tumpah. Jerry, anakku, ibu sangat merindukanmu. Peluk Sandra. Ibu, aku sangat merindukanmu. Air mata mengalir di wajah Jerry, lah tidak percaya akan memiliki kesempatan bertemu ibunya lagi dalam hidup ini. Tapi Jerry segera tenang. Ibunya telah meninggal beberapa tahun lalu, dan ia menyaksikan sendiri kematian ibunya. Mana mungkin ibunya berada di sini? Bersambung. Bab 1909. Keadaan putus asa. Kau bukan ibuku. Siapa kau? Jerry menolak wanita itu dan wajahnya dipenuhi kemarahan. Jerry, aku ibu, kau tidak kenal ibu lagi. Tanya wanita itu menatap Jerry sambil meneteskan air mata. Ibuku sudah meninggal. Aku menyaksikan dia meninggalkan dunia ini, bahkan menguburkannya sendiri. Mana mungkin dia masih hidup? Ujar Jerry ketus. Mata Jerry memerah,
mengingat momen ibunya meninggal, kemarahan yang tak masuk akal melonjak di dalamnya. Lam merasa wanita di depannya adalah ibunya, tapi tahu itu tidak mungkin. Jerry, aku ibumu. Ibu tidak mati, aku masih hidup selama ini. Jerry, kau sungguh tidak kenal ibumu lagi. Tanya wanita itu panik. Setelah itu, wanita itu melompat mendekati Jerry, seolah ingin memeluknya. Jerry mundur menghindari, matanya terbakar kemarahan. Ibuku dibunuh ayahku. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Dia tidak mungkin masih hidup. Ujar dia mengepal tinjunya. Jerry, aku ibumu. Ayahmu mencoba membunuhku, tapi dia gagal. Aku diselamatkan seorang master, itu sebabnya aku masih hidup, tangis wanita itu. Mendengar itu, Jerry semakin marah. Tanpa ragu, ia mengambil pisau dan menyerang wanita itu. Wajah wanita itu berubah dan mencoba menghindari. Jerry tanpa ampun menyerang, setiap serangannya bertujuan membunuh. Jerry, aku ibumu. Bagaimana bisa kau sakiti ibumu sendiri? Kau lupa betapa sayangnya ibu padamu. Tangis wanita itu sambil menghindar. Berhenti. Kau bukan ibuku. Ibuku meninggal karena penyakit, bukan dibunuh ayahku. Seru Jerry marah. Itu hanya tipu daya untuk menipu wanita itu. Seperti yang dia duga, wanita itu bukan ibunya. Siapapun yang berani menyamar sebagai ibunya harus mati. Setelah mendengar Jerry, aura bela diri meletup dari tubuh wanita itu. Penampilannya berubah menjadi wanita cantik. Lam mengenakan pakaian merah indah, dengan pedang di pinggangnya, memancarkan aura yang menakutkan. Kusuruh kau pergi, kenapa masih di sini? Tanya wanita cantik. Jerry tersentak mendengar suaranya, lah sadar wanita cantik itu adalah salah satu dari 3 tulang itu. Karena, suara yang menyuruhnya pergi adalah suara wanita cantik ini. Tapi, Jerry tidak mengerti, wanita cantik itu sudah berubah menjadi kerangka, kenapa masih bisa muncul dalam bentuk aslinya. Meski bingung, senior, tubuhku hancur. Kalau aku tidak mendapatkan tulang dewa, aku lebih baik mati daripada menjadi sampah. Jawab Jerry. Wah, kau hanya manusia biasa, beraninya menginginkan tulang dewa. Cibir wanita cantik. Seiring teriakan marahnya, tekanan bela diri yang menakutkan menyelimuti Jerry. Jerry merasa napasnya sesak, dikuasai oleh tekanan kuat yang seolah akan menghancurkannya. Awalnya, ia dipaksa melampaui batasnya oleh ledakan kekuatan dari Dewa Iblis. Kini Jerry harus dihadapkan pada aura yang mengesankan dari wanita cantik. Tulang-tulangnya terdengar retak di bawah tekanan. Ai, raung Jerry mengeluarkan jeritan kesakitan yang putus asa. Pong! Satu lututnya menabrak tanah, tulang-tulangnya hancur. Berlutut. Suara wanita cantik menggema, disertai dengan tekanan bela diri yang lebih mengerikan lagi. Jerry merasa seperti sebuah gunung menekan bahunya, memaksa tubuhnya terjatuh ke tanah. Meski mengalami rasa sakit yang tak tertahankan dari tulang-tulang yang hancur, Jerry menolak membiarkan kedua lututnya menyentuh tanah. Melihat Jerry masih belum berlutut, wanita cantik terkejut. Seiring dengusan dingin, ia mengayunkan tangannya, melepaskan gelombang tekanan bela diri yang lebih intens. Pang! Kali ini, Jerry tidak tahan, tubuhnya jatuh ke tanah. Manusia kerdil, beraninya menantang seorang dewa. Kau pantas mati. Suara wanita cantik penuh dengan niat membunuh. Jerry menahan kesakitan, dengan putus asa menopang dirinya dengan tangannya, berjuang untuk bangkit. Tapi saat ia berjuang untuk berdiri, tekanan bela diri dari wanita cantik menghancurkannya lagi, mengirimnya terjatuh ke tanah sekali lagi. Tapi, Jerry tetap bertahan, menolak untuk menyerah. Setiap kali jatuh, dia berjuang untuk bangkit lagi. Suara dentuman terdengar keras, tubuh Jerry kembali jatuh. Berkali-kali Jerry bangkit, dan berkali-kali juga ditekan lagi oleh tekanan yang luar biasa dari wanita cantik. Sekalipun mati, aku menolak menjadi seorang pecundang. Di usia 22, aku hanyalah orang biasa. Setelah 5 tahun di militer, aku menjadi dewa perang, mencapai alam transenden tingkat 9 puncak pada usia 28, menahan bencana surgawi dengan fisikku.
Kalau diberi lebih banyak waktu, bela diriku pasti akan mencapai puncaknya. Ah, raung Jerry dan tiba-tiba aura bela dirinya melonjak. Kali ini, ia langsung bangkit dari tanah. Wanita cantik terkejut, telah tidak mengharapkan Jerry yang tulangnya sudah hancur, bisa bangkit lagi. Ini semua dilakukan dengan kehendak yang kuat. Kuberi kau kesempatan terakhir untuk pergi. Aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, kau mati. Ujar wanita cantik menatap Jerry. Lebih baik mati daripada menjadi seorang pecundang. Hari ini, aku harus mendapatkan tulang dewa. Ujar Jerry menggeretakkan gigi. Kalau cari mati, akan kukabulkan. Saat wanita cantik berbicara, pedang di pinggangnya melayang di udara. Saat itu, dia seperti memiliki kendali penuh atas dunia. Jerry berdiri membeku, menyadari bahwa wanita cantik selalu menunjukkan belas kasihan. Kalau ingin dirinya mati, itu akan mudah. Mau pergi, atau tidak? Tanya wanita cantik. Pedang melayang di atas kepala Jerry, siap menyerang pada tanda-tanda ketidakpatuhan. Jerry mengambil napas dalam-dalam, aku tidak akan pergi. Jawab dia menatap wanita cantik. Matilah. Seiring teriakan, wanita cantik menurunkan pedangnya menuju kepala Jerry. Serangan ini pasti akan mengakhiri hidupnya. Bersambung.